Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu dalam kegiatan PJJ Pramuka bersama dengan Kak Sukri dengan Tuna 9361 channelnya. Tak lupa juga saya ingin mengajak kepada adik-adik Pramuka untuk selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu atau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki dalam keseharian kita. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini materi akan diberikan masih berkaitan tentang kegiatan-kegiatan bagi peserta didik untuk golongan siaga, penggalang, penegak dan pandega. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang beberapa kegiatan-kegiatan dari golongan siaga, penggalang, penegak dan pandega. Kesempatan kali ini kita akan coba tambahkan lagi kegiatan-kegiatan di 4 golongan tersebut. Baik adik-adik sekalian, untuk di golongan siaga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegiatannya itu berupa pesta siaga, kemudian ada juga kegiatan permainan siaga, kemudian ada juga kegiatan wisata siaga, kemudian bazar siaga. Nah, kegiatan lainnya untuk golongan siaga adalah karnaval. Karnaval siaga. Nah, ini seperti pada saat perayaan 17 Agustus. Ada kegiatan karnaval atau pada saat perayaan-perayaan hari besar yang lainnya. Di sini adik-adik siaga nanti akan menggunakan pakaian-pakaian daerah atau pakaian-pakaian instansi atau pakaian sekolah juga. Misalkan kalau untuk daerah itu ada pakaian dari Betawi, dari Sunda, dari Jawa, dari Nangro Aceh Darussalam, Kalimantan atau dari wilayah Sulawesi atau Papua. Kemudian kalau untuk instansi ada pakaian seperti pakaian TNI, kemudian pakaian Polri, kemudian pakaian dokter. Nah, ini adalah pakaian-pakaian untuk kegiatan karnaval siaga. Atau bisa juga menggunakan seragam sekolah atau seragam pramuka untuk mengikuti kegiatan karnavalnya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang menarik juga nih untuk adik-adik siaga. Kemudian kegiatan apa lagi selain karnaval? Ada kegiatan-kegiatan latihan di gugus depan. Kegiatan latihan di gugus depan ini meliputi kegiatan seperti pembukaan latihan, ada upacara pembukaan latihan, ada penutupan latihan, kemudian ada kegiatan seperti mendongeng, kemudian mewarnai, menggambar, kegiatan permainan dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk di gugus depan itu buat siaga kegiatan pencapaian tingkat kecakapan umum, baik itu siaga mula, siaga bantu maupun siaga tata. Kemudian ada juga pencapaian syarat kecakapan khususnya untuk keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka siaga. Nah, yang paling tinggi tanda kecakapannya ini adalah tanda kecakapan Garuda. Nah, ini adalah tanda kecakapan yang diidam-idamkan oleh anggota pramuka siaga. Tanda kecakapan Garuda, karena ini paling tinggi tingkatannya. Nah, inilah tambahan beberapa kegiatan untuk golongan siaga. Bagaimana dengan golongan penggalang? Kemarin sudah dijelaskan, pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan untuk kegiatan penggalang itu ada jambore, yaitu pertemuan para penggalang baik di tingkat kuartir ranting, cabang, daerah maupun nasional. Kemudian ada juga GKP atau giat kreativitas penggalang, kemudian ada lagi LP atau lomba tingkat, ada lagi LRP, lomba regu prestasi, kemudian ada lagi minat saka, dan tambahannya adalah gladian pimpinan regu atau biasa disingkat dengan Dian Pinru. Nah, kegiatan ini untuk melatih adik-adik penggalang, khususnya para pemimpin regu dan wakil pemimpin regu, jiwa kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin atau wakil pemimpin regu atau misalkan pimpinan pasukan, dia mempunyai jiwa kepemimpinan dalam dirinya.
dia mempunyai jiwa memimpin pasukannya, jiwa memimpin regunya. Nah, inilah yang dilatih untuk para pinru atau pimpinan regu atau untuk para pratama dalam kegiatan geladian pimpinan regu. Baik adik-adik sekalian, kegiatan lainnya apalagi untuk golongan penggalang? Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gugus depan dalam bentuk latihan rutin. Nah, kegiatan ini sama seperti siaga, dia ada upacara pembukaan latihan, ada upacara penutupan latihan, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti permainan dan pengetahuan-pengetahuan, materi-materi pengetahuan umum maupun pengetahuan kepramukaan. Tambahan lainnya adalah kegiatan-kegiatan teknik pramuka. Nah, di sini adik-adik akan diajarkan cara membuat pioneering, kemudian materi-materi tentang simpul ikatan, pertolongan pertama, membuat tanduk, kemudian berkemah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gugus depan, termasuk juga kegiatan pencapaian tanda kecakapan umum di golongan penggalang. Sama seperti siaga. Untuk di golongan penggalang itu ada namanya penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terak. Nah, di sini adik-adik penggalang diharapkan bisa mencapai tanda kecakapan tersebut. Kemudian ada juga pencapaian tanda kecakapan khusus. Nah, ini ada banyak nantinya kecakapan khusus yang harus juga dimiliki oleh seorang anggota penggalang. Kemudian pencapaian kecakapan yang tertinggi yaitu Garuda. Kecakapan Garuda sama seperti siaga tadi. Ada juga pencapaian tanda kecakapan Garuda bagi golongan penggalang. Baik, yang terakhir untuk golongan penegak pandega, sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ada kegiatan seperti Raimuna untuk pertemuan para penegak pandega, baik itu dari tingkat kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional. Kemudian ada juga kegiatan Jota Joti. Jota Joti ini adalah jambore on the air dan jambore on the internet. Kemudian juga ada lagi kegiatan Saka atau Satuan Karya. Kemudian tambahannya ada yang namanya kegiatan perkemahan bakti. Nah, perkemahan bakti ini dilaksanakan oleh Satuan Karya. Di sini adik-adik mengabdikan dirinya atau membaktikan dirinya untuk masyarakat. Nanti ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat perkemahan bakti tersebut. Nah, ini berjenjang juga baik tingkat ranting, cabang, daerah maupun nasional. Kemudian ada lagi kegiatan perkemahan Wirakarya. Nah, perkemahan Wirakarya ini yang mengadakan adalah kuartir. Nah, ini berjenjang juga nih dari kuartir, biasanya dari kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional. Nah, di sini sama seperti perkemahan bakti tadi. Dalam perkemahan Wirakarya ini adik-adik nanti akan memberikan karya-karya adik-adik kepada masyarakat, ya, membaktikan diri, memberikan sebuah karya, misalkan membangun jalan, membangun tempat-tempat penampungan air bersih dan MCK, atau melaksanakan kegiatan penanaman pohon baik di hutan-hutan, di pinggir-pinggir sungai maupun di pantai, ya, untuk mencegah abrasi. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat perkemahan Wirakarya. Kemudian kegiatan untuk penegak pandega apalagi? Ada yang namanya geladian pimpinan satuan. Nah, ini sama dengan penggalang. Kalau penggalang sebutannya geladian pimpinan regu. Kalau di penegak pandega disebutnya geladian pimpinan satuan atau disingkat Dianpinsa. Nah, di sini untuk melatih para pimpinan-pimpinan sangga, wakil pimpinan sangga, dan ketua dewan ambalan. Agar apa? Agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang mempunyai jiwa memimpin. Jiwa memimpin untuk dewan ambalannya, jiwa memimpin untuk sangga-sangganya. Nah, disinilah adik-adik belajar jiwa kepemimpinan tadi.
dalam kegiatan Dian Pinsa. Kemudian kegiatan lainnya apa lagi? Ada yang namanya LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan. Kalau di sekolah ini namanya LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, kalau di pramuka ini namanya LPK, latihan pengembangan kepemimpinan. Nah, ini untuk umum, untuk seluruh penegak pandega, ini boleh untuk mengikutinya. Nah, ini kegiatan ini juga berjenjang dari tingkat kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional nantinya. Kemudian kegiatan lainnya apa lagi? Ada yang namanya KPDK atau kursus pengelolaan Dewan Kerja. Nah, di sini yang jadi pesertanya adalah anggota-anggota penegak pandega yang menjadi pengurus dewan ambalan, kemudian pengurus Dewan Kerja baik dari kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional. Nah, nanti di sini mereka belajar cara mengelola dewan ambalan yang baik bagaimana, sehingga kedepannya Dewan Kerja ini bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah beberapa kegiatan tambahan untuk peserta didik dari golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Sudah banyak yang adik-adik dapatkan, sudah banyak yang adik-adik ketahui. Silakan ikuti kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang menarik, yang menyenangkan, yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan rumah, di alam terbuka untuk anak-anak dan remaja, mengandung unsur pendidikan, kemudian di bawah bimbingan orang dewasa. Dan satu lagi, dia ada tanda penghargaannya, ya, bisa berupa sertifikat, bisa berupa piagam atau yang lainnya. Nah, inilah kesempatan yang harus adik-adik ambil. Jangan sampai adik-adik melewatkan waktu sebagai anggota gerakan pramuka. Manfaatkan dengan baik, ikuti kegiatan-kegiatan ini. Baik adik-adik semua, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari adik-adik semua. Sukses selalu buat adik-adik, tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatannya. Salam sejahtera buat semua, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.